Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang masuk ke perencanaan alat ukur psikologi. Langkah-langkah dalam penyusunan skala psikologi ada beberapa macam, ada 7 macam. Yang pertama perencanaan tes, penulisan soal, penentuan format respon, telaah soal, uji coba, analisa soal, dan seleksi dan perakitan soal bentuk akhir. Nah, kita akan fokus ke nomor pertama yaitu perencanaan tes. Nah, perencanaan tes atau langkah pertama yang disebut dengan perencanaan tes itu ada dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama penegasan kawasan ukur, penentuan subjek ukur, penentuan tujuan ukur, penentuan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengukuran. Yang kelima penulisan kisi-kisi atau blueprint. Ya. Oke, penegasan kawasan ukur yaitu penentuan atribut psikologi yang tidak diukur, kemudian konseptualisasi dari atribut yang tidak diukur, kemudian menentukan definisi nominal, yaitu identifikasi aspek dari atribut yang tidak diukur, yang D, penentuan definisi operasional, yang berupa identifikasi indikator perilaku dari aspek tersebut atribut yang hendak diukur. Nah, yang pertama tentang atribut, kita ulas tentang atribut merupakan ciri atau karakteristik yang ada pada diri manusia. Nah, contoh kecemasan, ya, itu merupakan atribut psikologis. Namun kalau yang di nomor 2 itu jenis kelamin, laki-laki perempuan itu merupakan atribut fisik, ya. Sebutan orang pendek atau tubuh tinggi juga termasuk atribut-atribut fisik. Kemudian atribut berbeda dengan variabel. Variabel itu merupakan segala sesuatu yang punya variasi, ya. Namun atribut tidak memiliki variasi, ya. Contoh variabel kecemasan, kepribadian, jenis kelamin maupun tinggi badan. Ya, dengan demikian apakah atribut sama dengan variabel? Beda, ya. Misalnya ketika kita bicara tentang jenis kelamin, maka saat kita bicara tentang jenis kelamin, maka kita membicarakan variabel maupun atribut sekaligus. Jenis kelamin merupakan variabel karena memiliki dua variasi, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada saat yang bersamaan, kita juga bicara tentang atribut karena jenis kelamin adalah karakteristik yang ada pada diri manusia. Namun, ketika bicara tentang jenis kelamin laki-laki, kita hanya menyebutkan bahwa laki-laki adalah atribut. Namun laki-laki bukanlah variabel karena variasinya sudah tidak lagi ada. Ya. Dari penjelasan di atas, atribut psikologi adalah konstruk teoritis atau theoretical construct yang ada secara hipotetik dan dikonsepkan guna mendeskripsikan dimensi psikologis yang ada dalam diri individu. Konstruk merupakan tingkat abstraksi yang tertinggi, higher level abstraction, yang berguna untuk menginterpretasikan data dan pengembangan teori. Bersifat hipotetik, berarti keberadaannya masih harus diuji secara empiris karena hipotetik. Kemudian atribut di psikologi dibagi menjadi dua, yaitu kognitif maupun non-kognitif atau atribut kepribadian. Yang kognitif adalah konstruk psikologi yang berkaitan dengan kemampuan individu atau kapasitas individu dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Contoh adalah prestasi, bakat, maupun intelijensia. Non-kognitif atau kepribadian merupakan konstruk psikologi yang berkaitan dengan karakteristik kepribadian atau seperangkat karakteristik dan sifat tertentu yang mendorong cara individu berinteraksi dengan individu dan atau situasi. Nah, perlu diingat bahwa skala psikologi yang digunakan sebagai istilah alat ukur digunakan untuk mengukur atribut kepribadian, sedangkan untuk mengukur atribut kognitif digunakan istilah tes psikologi. Ya, oke. Sifat-sifat atribut psikologis yang pertama merupakan konsep buatan, yaitu atribut psikologi dibangun oleh ahli untuk menjelaskan fenomena-fenomena psikologis. Yang kedua, tidak dapat diamati secara langsung sifatnya. Atribut psikologi bersifat abstrak dan hipotetik, sehingga tidak dapat diamati secara langsung sebelum diturunkan menjadi indikator perilaku. Atribut psikologi tidak dapat diamati secara langsung. Jadi dalam meneliti misalnya kita tentang kecemasan, kita tidak bisa meneliti langsung orang itu merasa cemas, tidak. Tapi kita turunkan menjadi indikator perilaku orang yang mengalami cemas. Contoh, dada saya berdegup kencang pada saat saya diminta presentasi di depan kelas. Itu sama salah satu indikator perilaku orang mengalami kecemasan. Kemudian mengalami perkembangan, karena bersifat konseptual hipotetik, maka atribut psikologi mengalami perkembangan. Misalnya atribut locus of control
dalam perkembangannya kini berkembang menjadi self control ataupun self efficacy. Jadi selalu mengalami perkembangan ya. Contoh kecemasan pada waktu dulu dengan sekarang waktu pandemi itu berbeda ya. Jadi kecemasan sosial dulu sebelum ada era media sosial, belum ada IG, itu kecemasan sosial lebih pada hubungan orang dengan orang lain. Namun sekarang bergeser kepada kecemasan yang melalui media sosial. Ya, orang yang dibully di media sosial, banyak fenomena orang bunuh diri karena media sosial. Ya, salah satu contohnya di daerah di berita-berita artis Korea Selatan ya. Nah, itu kan banyak yang bunuh diri karena dibully di media sosial. Kemudian oleh Crocker and Lagina mengumpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi para penyusun skala psikologi dalam usaha pengukuran atribut psikologi salah satunya adalah yang pertama adalah ketidaklangsungan. Ya, hal ini terjadi karena atribut psikologi bersifat laten, nggak nampak, ya, sehingga tidak bisa diukur secara langsung dan untuk dapat mengukurnya diperlukan adanya indikator perilaku dari atribut yang hendak diukur. Ya, misalnya kita hendak mengukur kecemasan pada responden yang seperti contoh tadi ya, kita nggak bisa menanyakan saya merasa cemas bila mendapat pertanyaan dari dosen. Namun kita turunkan menjadi indikator perilaku, dadaku berdebar-debar kencang ketika mendapat pertanyaan dari dosen. Nah itu dengan asumsi bahwa dada berdebar adalah indikator dari adanya kecemasan dalam diri subjek. Jadi nggak bisa langsung. Yang kedua, ketidaklengkapan. Hal ini terjadi karena indikator perilaku dari atribut psikologi yang tidak diukur belum tentu mewakili domain yang tepat. Karena indikator perilaku jumlahnya terbatas. Ya, misalnya konsep diri. Ya, indikator konsep diri yang disusun oleh seorang penyusun skala bisa jadi hanya sedikit dari seluruh indikator konsep diri. Sehingga belum tentu bisa mewakili dari konsep diri dari yang kita ingin ukur, dan juga bisa menjadi overlap dengan misalnya selain konsep diri adalah kepercayaan diri. Ya. Yang ketiga, pengukuran psikologi bersifat relatif. Contoh di sini seorang yang namanya gendis diukur skornya 210 dengan skala A ya. Kemudian pada pengukuran berikutnya diukur dengan skala B, gendis mendapatkan skor 300. Nah, kalau kita lihat logikanya, berarti gendis memiliki kemampuan yang lebih baik pada atribut yang B karena nilai 300. Namun ternyata belum tentu. Bisa jadi di atribut yang A itu lebih baik karena rata-rata kelasnya hanya 200. Si gendis nilai 210. Namun di atribut yang B skornya 300, ternyata rata-rata kelasnya 325. Gendis di bawah rata-rata. Ini kenapa disebut skala psikologi, pengukuran psikologi itu bersifat relatif. Nah, yang keempat, pengukuran psikologi selalu mengandung kesalahan. Ya karena pengukuran pada saat pengukuran psikologi itu banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya. Contoh suasana hati seseorang yang sedang diambil datanya. Mungkin pada saat sedih, kena musibah itu hasilnya akan berbeda pada saat orang yang sedang tenang, bahagia itu berbeda. Jadi sangat mengaruhi. Kemudian kondisi dan situasi saat pengukuran dilaksanakan, tempatnya apakah bising atau tidak, ya, kondisinya bagaimana, memungkinkan nggak diambil datanya, ya. Kemudian serta ada kesalahan prosedur, ya. Kesalahan pengukuran juga terjadi karena pada dasarnya atribut psikologi dalam diri manusia cenderung rendah stabilitasnya, mudah berubah seiring dengan berjalannya waktu atau situasi, sehingga betul-betul perlu dikendalikan. Kemudian masuk ke konseptualisasi. Adalah proses pendefinisian atau penspesifikasian secara jelas arti dari atribut yang akan diukur. Kenapa? Karena good measurement depend on good conceptualization. Ya, oke. Contoh pengolahan diri. Tidak ada definisi tunggal tentang pengolahan diri, sehingga pemilihan teori sebaiknya didasarkan atas tujuan dari
pengukuran serta kelengkapan teori. Ya. Misalnya pengolahan diri dikonseptualisasikan sebagai usaha mengatur diri atas suatu aktivitas dengan menyertakan kemampuan metakognisi, motivasi, dan perilaku. Nah, konseptualisasi ini berdasarkan teorinya Zimmerman di bawah. Nah, ini dikonseptualisasikan menjadi di atas. Contoh yang efikasi diri. Efikasi diri dikonseptualisasikan menjadi keyakinan individu mengenai kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam upaya mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengerjakan tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi tantangan akademik. Nah, konseptualisasi efikasi diri ini dikonsepkan atau dirangkum dari konseptualisasi milik Zimmerman 97, Baron and Birner 2003, dan Sang dalam bom 97. Nah, ini merupakan konseptualisasi dari efikasi diri. Ya. Kemudian masuk definisi nominal dan definisi operasional. Definisi nominal, dalam identifikasi definisi nominal, penyusun skala psikologi melakukan kegiatan identifikasi terkait dengan satu dimensi, faktor, aspek, ataupun komponen dari atribut psikologi yang tidak diukur. Nah, perlu menjadi perhatian bahwa seringkali terjadi kebingungan para penyusun skala dalam membedakan aspek, komponen maupun dimensi, faktor juga ya, karena keempatnya digunakan secara bergantian. Nah, untuk memahami tentang konsep psikologi, ini harus dianalogikan tentang orang buta memahami bentuk gajah. Cerita ini cukup populer, ya, saat orang buta mengkonsepkan tentang gajah, ya, mengkonsepkan tentang gajah. Satu orang buta memegang kakinya, satu orang buta memegang telinga gajah, satu orang buta memegang ekor gajah. Mereka mengkonsepkan bahwa satu orang menganggap bahwa gajah itu seperti seperti pohon yang bulat panjang karena memegang kakinya. Satu orang lagi mengkonsepkan atau mengkesakan bahwa gajah itu seperti kipas karena memegang belalainya. Satu orang lagi memegang ekor gajah itu mengkonsepkan gajah seperti ular. Nah, itulah bagaimana variabel psikologi itu dikonstruksikan atau didefinisikan dalam operasional variabel. Ya, oke, contoh. Misalnya badan gemetar, muka pucat, jantung berdebar kencang, bergerak dingin merupakan indikator dari kecemasan. Nah, keempat indikator ini mempunyai kemiripan, yaitu keempatnya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Sehingga keempat indikator ini disatukan dan disebut juga sebagai aspek, komponen maupun dimensi fisik dari kecemasan. Ya. Dalam prakteknya kita biasanya menemukan aspek, komponen atau dimensi dulu sebelum atau saat itu baru menemukan indikator pelakunya. Jadi dari variabel dulu, variabelmu apa, kecemasan, aspeknya kecemasan ada apa, pengertian aspek ada apa, kemudian setelah itu baru kita turunkan menjadi indikator-indikator pertanyaan. Oke, sampai di sini dulu. Tugas kita minggu ini adalah membuat konseptualisasi dari variabel yang ingin Anda angkat. Oke, saya ingatkan di sebelah kiri ini tugas yang perlu kita buat sampai akhir nanti. Ya, oke, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.